dalam Kristus, lalu berakar, berarti masuk lagi lebih dalam. Nah, ketika berakar, punya kekokohan, lalu dia akan bertumbuh. Tapi tidak hanya sekedar bertumbuh, tapi dia juga yang endingnya harus berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kata berkenan itu standarnya Tuhan. Setuju itu masih horizontal, standarnya sesama di antara kita, istri setuju, suami setuju, pemimpin setuju, ya. Tapi kalau udah dalam berkenan, itu adalah standarnya Tuhan. Amin. Baik. Menjadi pengikut Kristus yang bertumbuh dan tangguh. Tumbuh belum tentu maksimal, tapi kalau tumbuh itu pasti harus mengarah kepada tangguh, kokoh, ya. Ketangguhan itu pasti ada akar yang sampai mendalam. Nah, itu harus dasarnya adalah Kristus. Nah, puji Tuhan, mohon maaf saya kenalkan, mungkin ada beberapa yang sudah kenal kali ini dia. Nah, menjadi pegawai yang berintegritas dan hidup kudus. Hari-hari ini manusia bisa kehilangan jati dirinya karena tidak memiliki integritas. Bisa jadi dia akan menjadi penampilan di muka sama keberadaan saya itu bisa beda. Tapi Tuhan katakan mengajar kita bahwa kita harus katakan ya di atas ya, tidak di atas ya. Selebihnya adalah dari iblis. Nah, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Di dalam Kolose saya bacakan kepada kita, kalau nggak ada di multimedia. Di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang yang melimpah dengan syukur, dia akan melakukan sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Dikatakan ketika kita menjadi pegawai, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika dipercayakan Tuhan menjadi pegawai yang berintegritas dan hidup kudus, ini harus penting dalam kita ketahui, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan hanya sekedar kepada pemimpin kita, bukan hanya sekedar kepada kepala kita atau kepada negara, tetapi untuk Tuhan.